Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu depan kaitannya dengan pembelajaran akidah. Cerpen yang akan saya bawakan itu bercerita tentang materinya adalah menghindari sifat keras. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sifat keras, minggu depan kita belajar tentang berkata kasar. Cara menghindari kata keras bersikap kasar. Judulnya di cerpennya adalah kado untuk bakti. Kata ceritanya adalah suasana rumah. Kata waktunya itu siang hari. Tokohnya itu ada 3, ada nenek Intan, biasa dipanggil Bakti, ada juga anak laki-laki yang bernama Intan, dan juga bunda Tia yaitu bunda Intan. Karakter dari tokoh ini, Intan itu anak yang sangat gampang marah dan suka berkata kasar. Kalau Bakti itu nenek yang sangat penyayang, ada sedikitnya. Bunda Tia itu bunda yang sangat penyabar dan juga perhatian. Lalu cerita dari cerita ini yang pertama, untuk kenal ceritanya karena bahwa di penjelasan dulu Intan adalah ketika Intan yang baru saja pulang sekolah, tapi itu dengan keras tanpa mengucapkan salam. Jadi awal cerita cerpen ini suasana atau kejadian seorang anak yang bernama Intan yang baru saja pulang sekolah membuka pintu dengan keras tanpa mengucapkan salam. Intan langsung mengambil meja makan sambil mengambil tempe goreng yang sedang dimasak oleh ibunya. Sambil mengunyah tempe, Intan menunggu, ih sebel aku. Nah, ada juga suasana ketika Mbak Tuti berada di ruang tamu. Mbak Tuti yang sedang menuangkan teh ke cangkir, kaget dan heran melihat kedatangan Intan saat itu. Lalu Bunda Tia yang sedang berada di dalam berada di dapur yang sedang digoreng tempe untuk makan siang. Untuk pemikiran konflik awal dimulainya masalah dalam cerita ini yang pertama saat sedang makan siang, Mbak Tuti mengingatkan Intan untuk sholat dan segera melakukan perkataan makannya. Nah, lalu Intan tidak terima, dia tidak mau diingatkan oleh Mbak Tuti. Dia marah-marah dan mengucapkan perkataan yang kasar kepada Mbak Tuti. Lalu karena merasa kesal, Intan langsung terburu-buru melakukan perkataan makannya. Tanpa sengaja dia menyenggol cangkir teh Mbak Tuti. Nah, itu permasalahannya awalnya. Nah, itu permasalahan mulai meredanya ketika kejadian itu Intan masuk ke dalam kamar dan bundanya masuk ke dalam kamar Intan sambil mengelus punggung Intan sambil menanyakan kenapa sih nak? Kenapa kamu tadi di cerita itu? Terus sambil mengelus punggung dari kepala anak semata wayangnya, ibu menasihati Intan supaya menjadi anak yang santun yang baik dalam hidupnya. Ibu juga menasihati tentang perintah Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 tentang berbuat baik pada orang tua. Mungkin ada yang tahu ya? Baca sama-sama ya? Kita baca sama-sama supaya anak-anak nanti baca sama-sama anak-anak tentang dibuka surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya waqadu rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. bersama-sama anak-anak banyakkan surat Al-Isra ayat 23 dan artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara mereka atau keduanya sampai ke lanjut usia dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah engkau berkata kasar dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik. Nah, dari ayat sini orang tua itu bukan hanya ibu dan bapak saja ya. Jadi orang tua itu kakek, nenek. Nah, jadi di sini kita masukkan moralnya adalah kita berbuat baik kepada orang tua yaitu nenek. Jadi sambil ibunya menasihati Intan supaya berbuat baik dan berkata santun. Lalu setelah sudah dikasih tahu sama ibunya sudah diingatkan, akhirnya Intan itu sadar, oh iya aku salah. Nah, penyelesaian masalahnya itu akhirnya Intan ingin meminta maaf kepada Bakti dan dia mulai mengumpulkan uangnya untuk membeli cangkir tadi yang dipecahkan. Nah, akhirnya dia mengantar Intan kepada ibu, mengantar Intan ke toko untuk membeli cangkir yang tadi. Nah, akhirnya bertemu sore harinya Intan minta maaf kepada Bakti dan memberikan hadiah yaitu cangkir mengganti mentari pecahan. Mungkin itu saja ya untuk cerpen yang materi tidak tentang berkata kasar. Jadi kita tidak boleh berkata kasar pada siapa saja, pada teman, orang tua, kakek, nenek. Oke, itu saja teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut teman-teman gimana nih? Nah, kalau menurut saya yang tadi kan contoh Ustaz belum begitu familiar. Kalau lebih familiar ke hadis yang kita ajarin yang sehari yang ridorobi lain sama yang berkata yang lain atau yang itu mungkin bisa ditambahin ke situ. Jadi bisa ditambahkan ke situ. Jadi nyambung ke hadis yang kita ajarkan.
Iya, maksudnya ditambahin ke hadis yang kita ajarin. Ya, paling buat informasi anak-anak kan pengkaitan kebiasaan kita sudah ada tuh tentang hal pada orang tua, hibahnya orang tua gitu. Tapi adalah kayak Al-Isra itu tetap ada pengenalannya anak-anak. Bahwasanya surat Al-Isra itu menerangkan adab anak terhadap orang tua yang tidak boleh berkataan. Kecuali diambil di kala takulah makumin, maka tidak Intinya aja yang biasa itu yang itu kan kalau Panjang mantu ya kan, sama yang itu kata yang baik atau dia jadi daripada kata kasar, dari kata yang baik-baik. Jadi ada kebiasaan kita kita itu tetap masuk. Sebetulnya aku harus serius sholat. Nah, pada ceritanya di sekolah, waktunya siang hari, tokohnya ada bunuh diri, Sila, Fija, Ani, dan siswa-siswa kelas 2 yang lain. Nah, karakternya bunuh diri ini seorang yang tegas, ramah, dan juga sabar. Nah, siswa ini siswa yang suka terlambat, jarang mendengar nasihat dulu, dan setiap sholat dia itu kurang serius, suka tolong-tolong, suka bisik-bisik seperti itu. Nah, Fija seorang yang ceria, namun dia suka ikut-ikutan. Sebenarnya dia itu anak yang serius, cuman mudah terpengaruh temannya. Nah, sedangkan di sini Ani itu adalah bintang kelas, dia anak yang jadi murid yang teladan. Nah, kalau ceritanya maju mundur. Nah, pengenalan ceritanya saat setiap hari di sekolah itu ada pembiasaan sholat fardu. Nah, di sholat fardu itu imamnya gantian, sering gantian dengan siswa-siswa setiap hari pikirnya gantian. Nah, hari ini adalah Linda yang bertugas jadi imam. Nah, di belakangnya ada murid-murid yang lain, ada Linda, ada imam, ada Sila, ada Fija, dan Nindi, dan banyak. Nah, ketika sudah ikomatnya gantian, disuruh sesuai tugas, sini dari setelah imamnya Allah Akbar dengan khusyuk, si Sila seperti biasa, sudah sholat, sudah imamnya sudah serius, sudah khusyuk, sini Sila seperti biasa, sholatnya pelan seperti ini. Lihat ke atas. Nah, setelah selesai, sama Sila sama guru diingatkan, ketika belajar fikih kita sudah belajar tentang batalnya sholat, tentang salah sholat. Batalnya sholat kita sudah pernah nyanyikan. Ada yang tahu? Ada berapa perkara? 12. Batalnya sama-sama yuk. Batalnya sholat ada 12 perkara. 1 terkena najis, berkata-kata dengan sengaja, terbuka auratnya, mengubah niatnya, makan dan minum walau sedikit, berjarak 3 kali berturut-turut, membelakangi kiblat, mengubah niatnya, hei tertawa mendahului imamnya, murtad artinya keluar dari Islam. Nah, pada pelajaran fikih guru menerangkan batalnya sholat salah satunya bergerak dan juga tersalap. Kalau bergerak tolak itu berarti sholatnya sah enggak? Tidak. Batal. Jadi Sila tadi itu sholatnya itu bisa batal setiap hari, padahal guru sudah mengingatkan. Sila kira-kira mau berubah nggak besok? Guru mengingatkan seperti itu. Sila hanya mengaku. Kemudian dia berjanji dalam hati, baiklah aku mulai hari ini mau berubah lah biar tidak ditegur terus. Terus guru juga memperingatkan si Fija, karena si Fija ketika melihat Sila gerak terus, dia senyum-senyum, ketawa terus menunduk gitu. Nah, Sila sama si Fija diperingatkan sama guru supaya sholatnya serius. Sholat itu adalah rukun Islam yang berapa? Kedua, jadi kita harus tegakkan dengan benar-benar. Nah, mulai saat itu guru membuat perjanjian dengan Sila sama si Fija. Jika sholat jadi besok tidak serius, akan dikeluarkan seluruh sholat di depan kelas, di luar ruangan, supaya tidak mengganggu teman-temannya. Teman-temannya setuju nggak? Kira-kira guru tanya seperti itu. Nah, teman-temannya bilang setuju. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyukan sholat. Nah, seperti itu. Nah, besoknya setelah itu ketika sholat zuhur dimulai lagi, kali ini Sila dan Fija dipisah dan alhamdulillah sudah serius. Mereka menepati janjinya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, seperti itu ceritanya. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi cerita dari saya. Kalau dari cerita tuh memang mudah untuk membuat anak memahami proses sholat yang benar. Penekanan kita sebagai guru membuat anak sholatnya tertib itu dengan cara apa? Maksudnya punishment itu kadang-kadang kok cuma punishment aja gitu hukuman. Maksudnya lebih ke cara apa nih menekankan bahwa anak tuh harus sholat dengan tertib. Apa harus asih media gambar atau dengan media nonton atau sebab akibat atau apa gitu. Jadi lebih menekan ke anak bahwa sholat itu anak harus tertib Harus gitu. penting. Lebih ditekankan lagi di situnya gitu. Karena selama ini kita anak-anak kalau sholat sama kita tertib nih. Tapi kalau kita tinggal untuk cuci tangan atau apa nih, berantakan lagi nih. Gimana caranya nih penekanan kita supaya anak tuh tertib gitu. Oke, makasih. Mungkin ada yang lain, teman-teman? Ada itunya, yang lainnya? Penyelesaian masalahnya aja sih, jangan sama kayak begitu ya tadi, lebih ke jangan pelanggarannya, tapi Penghargaan kali ya? apa yang bisa supaya dia lebih baik lagi sholatnya. Kalau pelanggaran kan terlalu gimana? Mungkin agak seperti itu ya. Jadi kita lebih kasih reward untuk jika kamu sholat bagus, buku akan kasih reward kamu bintang 5 seperti itu kali ya. Jadi anak-anak lebih tertarik daripada jadi apa hukuman lebih baik Baiknya membuat penekanan pada dirinya. Oh iya, yang tadi bisa diubah ke nanti ceritanya mungkin bisa diubah ke rewardnya kali ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan memaparkan hasil cerpen yang dikaitkan dengan pembelajaran tematik. Nah, di tema 4 kita akan
belajar tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Cerpen yang saya ambil judulnya adalah Lomba Kebersihan Antar Kelas 2. Jadi diceritakan ibu guru masuk ke dalam kelas dan melakukan apresiasi di kelas, lalu melaksanakan sholat, duha, hadis, membaca doa dan lain-lain. Nah, anak-anak karena sudah tertib di dalam kelas, jadi mereka sudah tahu giliran siapa hari ini untuk memimpin baca hadis. Jadi guru bertanya, siapa yang hari ini memimpin doa? Lalu satu anak mengangkat tangannya, itu adalah yang bertugas hari itu memimpin membaca doa. Setelah membaca doa, guru langsung memberikan informasi materi tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi kebersihan adalah sebuah contoh hidup bersih dan teratur untuk menjaga kesehatan tubuh, kesehatan diri sendiri dan orang lain. Nah, hidup sehat dan bersih yang bisa dilakukan di sekolah yaitu ketika datang ke sekolah, anak-anak langsung mencuci tangan. Setelah masuk ke dalam kelas, menyimpan sepatu, jerak sepatu dengan rapi dan teratur. Kenapa harus rapi dan teratur? Karena jika tidak rapi, mungkin kategori bersih itu akan sedikit mengurangi tanggung jawab anak-anak itu sendiri. Nah, setelah mereka masuk, mereka juga harus tahu ketika setelah mereka makan, tidak boleh ada yang terjatuh di sekitar meja, kursi. Dan ketika membawa makanan, kemasan, mereka tahu di mana tempat membuang sampah tersebut. Karena setiap kelas sudah disediakan tong sampah dan setiap sudut sekolah sudah disediakan tong sampah. Setelah guru menjelaskan tentang hidup bersih di sekolah, lalu ketika anak-anak menyimak dan anak-anak ditanya ulang oleh guru, bagaimana contoh hidup bersih di sekolah? Ketercapaiannya harus terlihat ketika anak mampu menjawab apa yang sudah guru sampaikan. Lalu guru mengajukan pertanyaan, coba sebutkan contoh hidup bersih di sekolah. Anak-anak pun menjawab dengan bergantian dan mengacungkan tangannya. Nah, setelah itu guru memberi kesempatan kepada anak untuk menjawabnya. Setelah kita belajar materi kebersihan dan hidup bersih di sekolah dan anak mampu memahaminya, lalu guru pun memberikan satu hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Kenapa kebersihan itu sebagian dari iman? Jika kita memiliki iman, maka kita akan mencintai yang namanya kebersihan. Tapi kalau kita tidak bersih, berarti tidak ada iman di dalam diri kita. Itu yang akan ditekankan kepada anak-anak sesuai dengan penerapan keseharian pembelajaran kita yang dikaitkan dengan ukhrawiyah atau keagamaannya atau ruhaniyahnya. Nah, lalu anak mengulang dan menceritakan apa sih hidup bersih di sekolah itu. Nah, setelah anak sudah selesai menceritakan, lalu guru memberikan informasi tentang adanya lomba kesehatan antar kelas 2. Semua bersemangat dan ingin mengikutinya. Nah, setelah guru memberikan informasi tersebut, anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan diseleksi untuk dipilih menjadi perwakilan kelas yang akan dilombakan dengan kelas lainnya. Kategori yang akan dilombakan adalah kelas rapi, berarti tidak ada sampah berserakan, ada pengumuman atau informasi atau pamflet-pamflet di kelasnya, dan selalu mengingatkan mencuci tangan terhadap teman-teman yang lainnya. Tentunya hadis an-nadhafatu minal iman harus tertempel di kelasnya sebagai ruhaniyah kita agar anak-anak tetap mengetahui dalam Islam itu kebersihan itu memang sangat dituntut. Nah, seperti itu. Lalu terpilihlah kelompok 1 yang akan mewakili kelas 2 untuk berlomba dengan kelas lainnya. Lalu anak-anak tersebut berpikir dan mencari solusi apa yang harus dikerjakan dan dibimbing oleh guru. Nah, dalam cerpen ini menekankan bahwasanya kebersihan itu memang harus dimiliki oleh diri sendiri dan mampu ditularkan kepada lingkungan sekolah atau teman-teman warga yang ada di sekolah. Setelah perlombaan terjadi, kelas sudah dirapihkan, guru pun memberikan pengumuman bahwa kelas terbersih dimenangkan oleh kelas 2E. Kenapa demikian? Guru pun menjelaskan bahwa kelas 2E kategori kebersihannya sudah lengkap. Seperti itu. Jadi materinya memang tentang kebersihan yang akan kita kaitkan ke rohaniannya di hadis an-nadhafatu minal iman ini. Mungkin anak-anak udah terbiasa mendengar tapi belum mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Kerjasama kayak gitu ya pasti dari kegiatannya anak-anak menilai kerjasamanya, kebersamaannya, kekompakannya, aplikasinya juga kita nilai karena kita pasti menilai anak setiap harinya. Nih anak mejanya selalu berantakan nih, berarti dia belum mampu mengamalkan hadis an-nadhafatu minal iman. Bagaimana caranya kita mampu anak ini hidup bersih? Dengan penekanan setiap hari bahwasanya diri kita ini harus bersih. Kalau bersih kita akan sehat. Apalagi sekarang kan lagi ramai virus nih, jadi pasti anak-anak harus mampu memahami kebersihan itu agar tidak tercemar oleh virus tubuh kita gitu. Ya paling ngomongin sama teman gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi tentang tema besarnya pentingnya disiplin waktu berkaitan dengan pelajaran Al-Quran hadis surat Al-Asr. Suasana atau latar ceritanya di awal dari rumah sampai dengan sekolah. Latar waktunya pagi dan siang hari.
Yang menjadi tokoh ada bundanya Gara, ada Arafah sebagai teman yang terbaik negara, dan Siena siswa yang sangat perhatian dengan temannya. Cerita ini bahwasanya seorang laki-laki yang bernama Gara ini adalah siswa anak yang sangat sulit untuk bangun pagi. Namun dengan terus diberikan semangat oleh bundanya, karena hari ini adalah hari Senin di mana harus memulai kembali ke sekolah setelah libur di hari Sabtu dan Minggu. Gara sangat kesal kepada bundanya karena dia ingin masih berbaring di tempat tidurnya. Namun cara bundanya untuk membangunkan Gara ini dengan menarik selimut. Akhirnya Gara pun bangun dari tempat tidurnya dan siap-siap menuju ke sekolah. Teman-temannya semua sudah berada di kelas. Mereka sangat bersemangat dan sangat antusias sekali untuk datang ke sekolah. Seperti biasa, pagi-pagi selalu ada kebiasaan di mana 15 menit sebelum masuk kita maju untuk menghafal surat-surat pendek. Setelah itu, bel berbunyi. Kring, 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 kring. Semuanya masuk. Namun, si Ciena berkata, Bu guru, ada satu anak yang belum datang. Arafah pun menjawab, iya, Gara belum datang. Akhirnya setelah kita berdoa, dia baru datang. Bu guru pun menanyakan, kenapa Gara belum datang? Kesiangan. Alasan yang sering kali siswa mengatakan kepada gurunya. Akhirnya, guru pun menjelaskan bahwasanya dalam diberikan nasihat kepada Gara agar tidak terulang kembali. Keesokan harinya, alhamdulillah, Gara masuk dengan tepat waktu, bahkan sama dengan teman-teman yang lain. Karena gurunya menasihati dengan menjelaskan surat Al-Asr. Ada hafal semuanya surat Al-Asr? Oke, mari kita bacakan bersama-sama surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, dijelaskan dalam surat Al-Asr bahwasanya waktu itu sangat berharga. Janganlah menyia-nyiakan waktu dan tidak boleh kita istilahnya menyia-nyiakan itu melewatkan seperti sholat yang sudah bunyi azan sudah dikumandangkan, tetapi kita masih berleha-leha dalam menjalankan sholat. Itu sangat merugi. Kapan kita merasa rugi? Bukan hari ini, tapi kemudian hari kita akan merasa rugi. Mungkin itu saja cerita dari saya tentang pelajaran Al-Quran hadis yang berkaitan dengan pentingnya disiplin ilmu. Cerpen saya tentang disiplin ilmu. Mungkin ada masukan dari ibu bapak guru? Tapi anak tugasnya itu nggak apa namanya apa yang umpamanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan tepat waktu apa aja itu apa kegiatannya kita setelah apa misi ya? Menceritakan anak-anak tugasnya itu menghafal surat Al-Asr dan mengetahui arti dari surat Al-Asr. Saya akan menceritakan yaitu yang berjudul halaman rumah Dayu Indah dan Asri. Jadi letaknya adalah di halaman rumah Dayu. Di halaman rumah Dayu ini ada banyak bunga-bunga yang indah, yang cantik, dan begitu juga dengan halaman yang begitu rapi. Nah, karena di rumah Dayu ini Dayu selalu membersihkan dan merapikan bunga atau kembang-kembang yang sudah ditanam dengan baik. Dengan cara apa? Satu, ternyata Dayu ini ada selalu menyiramnya dengan baik. Setiap pagi disiram, kemudian sore, kemudian ada waktu mungkin Dayu ini menjemurnya bunga-bunga yang sudah ditanam dengan baik. Nah ini, kemudian kenapa bisa dinamakan dan indah dan asri? Memang ternyata di halaman rumah Dayu ini banyak sekali berbagai macam bunga. Berbagai macam bunga dari ya, nah di sini ada satu kejadian yaitu Dayu dan juga ibunda Dayu. Jadi suatu hari ternyata Dayu ini lupa menyiram bunga yang sudah ditanam oleh keluarganya. Kenapa dia lupa? Karena dia tidak mengingat waktu pada pagi hari ini. Seharusnya di pagi hari itu sebenarnya Dayu akan menyiram bunga, tetapi dia lupa karena keasikan bermain, gitu kan. Tapi diingatkan oleh bunda Dayu karena setiap pagi bunga-bunga ini supaya terlihat indah dan asri, maka setiap pagi harus disiram. Ya, ternyata di sini Bayu lupa dengan waktu, dengan jadwal yang Dayu disiram setiap hari bunga-bunganya. Kemudian di sini bunda Dayu mengingatkan kepada Dayu untuk setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8 untuk selalu bunga-bunganya disiram dan dijemur di pagi hari. Nah, memang ternyata dari ini dia lupa waktu keasikan bermain dengan teman-temannya, maka bunda Bayu mengingatkan untuk pertama menyiram bunga di waktu atau pagi hari. Nah, kemudian di sini kenapa halaman rumah Dayu ini dan asri? Memang di halaman rumah Dayu ini tidak ada sampah
sedikit pun tidak sampai yang berserakan. Kita lihat hadis yang Rasulullah SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai pada kebaikan. Itu artinya apa? Allah itu menyukai indah dan mencintai yang indah-indah. Makanya dimulai dari kita sendiri, dari halaman rumah kita harus terlihat dengan rapi, indah, bersih. Maka semua kelihatan lingkungan rumah kita akan terlihat asli dan itu juga indah. Sekian mungkin cerita dari saya. Memang pokoknya sedikit ada dari konfliknya adalah yang pertama tadi, memang Dayu ini lupa menyiram bunga atau kembang yang sudah ditanam oleh keluarga Dayu. Itu konfliknya. Jadi untuk permasalahannya adalah tadi Bunda Dayu selalu mengingatkan satu dengan jadwal, kemudian jangan lupa untuk selalu menyiram dan jemur supaya kelihatan bunga-bunga atau kembangnya supaya kelihatan asri dan juga cantik dipandang. Sekian dari cerita saya, dan yang jelas sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai daripada indah. Innallah jamilun yuhibbul jamal. Itu sekian dari saya. Mungkin ada kritikan dari Ibu Guru, silakan untuk masukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saran ya, itu kan pasti 7 jam 8 itu kan jam waktunya sekolah ya. Mungkin minggu ya beda. Kan tadi sebenarnya setiap hari ya. Jadi 7 jam 8 setiap hari, jam 7 8 itu kan jam sekolah. Itu bisa diagak sore, ganti sore. Sore ya, oke siap. Ada lagi Bu Putri? Oke.